Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kasih sayangnya lah kita bisa menyelesaikan tugas makalah kita pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas AS2B. Nama saya Muhammad Kadafi Supit. Dan saya Mira Sukma. Kami akan membahas makalah kami yang berjudul Istilah dalam Ilmu Hadis untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis. Baiklah, kami akan memasuki pembahasan pertama, yaitu beberapa istilah dalam ilmu hadis. Ilmu hadis ada beberapa istilah yang diantaranya ialah sunnah. Sunnah dalam istilah ialah mengacu kepada perbuatan, tingkah laku, dan ucapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau garis-garis perjuangan yang dilaksanakan oleh Rasulullah. As-sunnah menurut para fuqaha adalah suatu perintah yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak bersifat wajib. Sunnah adalah salah satu dari hukum takfir yang 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Saya mengambil contoh sunnah dari hadis riwayat Bukhari, yaitu orang yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku kemudian diamalkan oleh manusia, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Pembahasan yang kedua yaitu tentang hadis. Secara terminologis, hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Namun secara bahasa, hadis bisa diartikan dengan cara berbicara atau perkataan. Hadis memiliki 3 golongan, yaitu hadis qauli atau hadis perkataan, di mana hadis yang berupa sabda atau ucapan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada hadis fi'li. Fi'li ialah hadis yang berupa perbuatan Nabi Muhammad SAW, biasanya disebut lafaz qanaah. Yang terakhir hadis takhiri, yaitu hadis yang berupa persetujuan Nabi SAW terhadap perbuatan atau perlakuan sahabat beliau. Selanjutnya, materi tentang khabar. Khabar, yang dimaksud dengan khabar ialah segala berita yang datangnya selain dari Nabi Muhammad SAW. Khabar bisa dari orang-orang terdekat Nabi yang dikenal soleh dan dapat dipercaya, yaitu sahabat dan tabi'in. Khabar pun mirip dengan hadis, yaitu adalah segala macam bentuk dari berita yang dimana dilakukan penyampaiannya dari seorang untuk orang lain. Contoh dari khabar sendiri yaitu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sebagian dari sunnah adalah meletakkan tangan di kedua pusar sewaktu melakukan sholat. Materi selanjutnya adalah atsar. Seluruh bahasa atsar artinya bekas sesuatu atau sisa sesuatu. Sedangkan secara istilah, asar mempunyai pengertian yang sama dengan khabar dan hadis. Di sisi lain, para fuqaha memakai istilah asar sebagai sebutan untuk perkataan para ulama salaf, sahabat, tabi'in, dan lain-lain. Atau lebih singkatnya yaitu asar segala yang disandarkan kepada sahabat Rasulullah SAW atau tabi'in, baik perkataan maupun perbuatan. Contoh dari asar ialah menurut sunnah hendaklah imam bertakbir pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha sebanyak 9 kali ketika duduk di atas mimbar sebelum berkhutbah. Hadis itu diriwayatkan oleh hadis riwayat Baihaqi.
Yang terakhir dari pembahasan saya ialah periwayatan dan bentuk-bentuknya. Periwayatan atau yang disebut dengan perawi ialah mereka yang meriwayatkan sesuatu hadis. Meriwayatkan dalam hal ini bermakna menyampaikan, menurutkan, menceritakan, mengisahkan, dan lain sebagainya. Perawi ini dalam KBBI disamakan dengan kata rawi yang maknanya adalah mereka yang meriwayatkan hadis, mereka yang bercerita, dan sebagainya. Dalam periwayatannya, hadis dibentuk dalam periwayatannya, perawi bisa dibentuk dalam pertama mendengar, yaitu al-sima, yang kedua membaca atau al-qiraah, yang ketiga ijazah atau al-ijazah, yang keempat memberi atau al-munawalah, yang kelima menulis atau al-kitabah, keenam memberitahukan atau al-i'lam, yang ketujuh wasiat atau al-wasiyah, yang kedelapan penemuan atau al-wijadah. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu sanad. Jadi sanad ini menurut bahasa adalah sandaran atau tempat bersandar. Sedangkan sanad menurut istilah adalah jalan yang menyampaikan kepada jalan hadis. Dikutip dalam buku Memahami Ilmu Hadis oleh Asep Herdi, secara historis penggunaan sanad sudah dikenal sejak sebelum datangnya Islam. Selanjutnya adalah isnad. Isnad secara etimologi berarti menyandarkan sesuatu kepada yang lain. Di samping itu, isnad dapat juga diartikan dengan menceritakan jalannya matan. Isnad memiliki dua pengertian lainnya. Seperti yang pertama, menisbatkan suatu hadis terhadap yang berbicara dengan cara bersanad, dan yang kedua, yaitu santai persambungan periwayat yang bersambung bagi matan hadis. Materi selanjutnya yaitu tentang matan. Matan atau almat menurut bahasa adalah mairtafa min al-ardi atau tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah, matan adalah kalimat tempat berakhirnya sanad. Secara etimologi, matan ini berarti segala sesuatu yang keras. Bagian atasnya seperti punggung jalan, tanah keras yang tinggi. Matan kitab adalah yang bersifat komentar dan bukan tambahan-tambahan penjelasan. Bentuk jamak matan adalah mutun. Selanjutnya adalah al-musnid. Al-musnid itu adalah gelar keahlian bagi orang yang meriwayatkan sanadnya, baik menguasai ilmunya maupun tidak. Al-musnid juga disebut dengan at-talib, al-mubtadi, dan ar-rawi. Yang terakhir adalah tingkatan-tingkatan dan gelar-gelar ulama hadis, yaitu yang pertama dapat disebut al-hafiz, yaitu gelar untuk ulama yang sudah hafal hadis lebih dari 100.000 hadis beserta sanadnya dan matanya. Di zaman dahulu ada banyak ulama yang mencapai derajat ini, namun di zaman sekarang sudah sangat langka. Gelar yang kedua yaitu al-hujjatul Islam, adalah gelar untuk ulama yang sudah hafal lebih dari 300.000 hadis beserta sanad dan matanya. Ulama-ulama yang sudah mencapai derajat ini diantaranya Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi, dan masih banyak lagi. Namun di zaman sekarang sepertinya sudah tidak ada lagi ulama yang mampu mencapai derajat ini. Gelar yang ketiga adalah Al-Hakim, adalah gelar untuk ulama yang sudah hafal lebih dari 400.000 hadis beserta sanad dan matanya. Yang terakhir adalah gelar Al-Hufaduduniyah atau Al-Hufad, adalah gelar untuk ulama yang mampu menghafal lebih dari 1 juta hadis beserta sanad dan matanya. Ulama yang mencapai derajat ini adalah Imam Ahmad bin Hambal, murid dari Imam Syafi'i. Sekian materi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah kalimat. Jika ada tambahan, sanggahan, dan saran, kami mohon untuk komen di bawah.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.